Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pemirsa, pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan kisah Bani Israel. Kali ini, akan kita kisahkan kisahnya Yusak bin Nun yang memimpin Bani Israel melawan bangsa Amalek. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama. Pasukan Bani Israel masih menyusuri gurun pasir, setelah Allah tidak lagi murka kepada mereka. Dan untuk pertama kalinya mereka bisa keluar dari Padang Tih, setelah 40 tahun berada di sana. 40 tahun mereka berada dalam lingkaran Sahara, yang selalu mereka kelilingi tanpa pernah bisa keluar. Mereka sangat senang. Mereka tahu bahwa ini merupakan pertanda kemenangan yang akan Allah berikan kepada mereka semua. Kemudian, Yusak bin Nun berkhotbah di hadapan kaumnya. Wahai kaum Bani Israel, ingatlah nikmat Allah untuk kalian, ketika Dia menyelamatkan kalian dari Firaun dan perbuatannya. Firaun telah membunuh anak-anak lelaki kalian, membiarkan hidup anak perempuan kalian, dan menghinakan kalian dengan menjadikan kalian budak di tanah dan istananya. Seandainya bukan karena kalian beriman kepada Allah melalui perantara Nabi Musa, niscaya sampai sekarang kalian masih tetap ditindas oleh tangan Firaun yang zalim, yang kemudian ditenggelamkan Allah di laut. Allah telah menyelamatkan dan memilih kalian sebagai orang-orang yang beriman kepadanya. Allah telah menaungi kalian dengan awan, juga menurunkan mana dan salwa kepada kalian. Allah telah menjadikan sebagian di antara kalian raja, di mana salah seorang di antara kalian bisa memiliki rumah, pembantu, dan rizkinya turun kepadanya dari langit. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang dahulu pernah berkata kepada Musa, "Pergilah engkau bersama Rohmu, dan berperanglah kalian berdua, biarlah kami tetap menanti di sini. Akan tetapi, perangilah musuh-musuh Allah, hingga kalian bisa memasuki Baitul Maqdis. Nikmat dan keberkahan akan turun kepada kalian, bukan kemarahan dan laknat. Ketahuilah, sesungguhnya, kita tidak akan menang dengan peralatan perang dan jumlah pasukan yang banyak. Tapi, kita akan mendapatkan kemenangan atas musuh-musuh kita, karena kita beriman kepada Allah dan yakin akan pertolongannya. Kalau kita bermaksiat kepada Allah, niscaya Dia akan menghinakan kita dan menjadikan kita dikalahkan oleh musuh-musuh kita. Berangkatlah ke tanah suci itu dengan keberkahan Allah." Salah seorang prajurit bertanya, "Wahai Nabi Allah, mengapa harus Baitul Maqdis? Mengapa kita tidak memerangi negeri yang lain?" Yusak menjawab, "Sesungguhnya, Baitul Maqdis adalah negeri nenek moyang kalian, Ibrahim, dan negeri bapa kalian, Yakub. Baitul Maqdis adalah tanah setiap orang mukmin. Baitul Maqdis tidak boleh ditempati kecuali oleh orang-orang mukmin. Untuk itu, Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyucikannya dari para penyembah berhala kaum Amalek." Prajurit lain berkata, "Baitul Maqdis akan menjadi milik kita sepanjang hayat. Baitul Maqdis hanya akan menjadi milik orang-orang mukmin. Oleh karena itu, apabila kalian kufur dan bermaksiat kepada Allah, maka Dia juga yang akan mencabutnya dari kalian dan kalian tidak berhak menjadi penduduk dan pemiliknya. Baitul Maqdis hanya milik orang-orang beriman yang taat kepadanya, tidak mendurhakai perintah Allah, dan tidak mengubah firman-firman Allah." Semangat menjalar ke setiap sendi pasukan Bani Israel. Mereka berangkat untuk menghadapi musuh-musuh mereka dari kaum Amalek. Mereka berangkat tanpa rasa takut dan gentar menghadapi bangsa Amalek yang berpostur besar. Keimanan adalah senandung mereka, kebenaran adalah tujuan mereka, dan mati syahid adalah harapan mereka. Sehingga mereka dapat membebaskan Baitul Maqdis dari orang-orang kafir para penyembah berhala. Yusak bin Nun mempersiapkan pasukannya untuk membebaskan Baitul Maqdis dari cengkraman orang-orang kafir dan membersihkannya dari mereka.
Setelah menyeberangi sungai Yordan, ia sampai ke kota Ariha, dan berhasil mengalahkan pasukan pertahanan bangsa Amalek. Yusak mengepung kota Ariha selama 6 bulan penuh. Ariha adalah sebuah kota yang dipenuhi dengan benteng-benteng kokoh dan tinggi, dan merupakan kota dengan penduduk orang-orang Amalek paling banyak. Berkat pertolongan dan karunia Allah, akhirnya Yusak berhasil mengalahkan bangsa Amalek di kota tersebut. Ia meneruskan perjalanan untuk menaklukkan negeri demi negeri, kota demi kota, dan mengalahkan para pemimpin suku Amalek. Itulah yang diraih Yusak. Namun, ia belum berhasil sampai ke Baitul Maqdis. Sementara itu, bangsa Amalek paham betul bahwa bagi mereka, jatuhnya Baitul Maqdis merupakan sebuah kerugian yang besar. Mereka pun mengumpulkan tentara mereka dan saling berjanji untuk mempertahankan kota mereka. Akhirnya, Yusak sampai di depan kota Baitul Maqdis bersama pasukannya. Peperangan antar kedua belah pihak dimulai sejak pagi hari. Tidak ada suara yang lebih keras daripada dentingan suara pedang, dan tidak ada sesuatu yang membumbung tinggi selain debu yang berterbangan. Inilah rangan suara korban yang terbunuh, suara takbir membahana dari Bani Israel. Peperangan yang pecah, dan pertempuran yang berkecamuk. Bangsa Amalek terus bertahan, sementara Bani Israel terus mendesak pertahanan mereka. Pertempuran dimulai sejak pagi buta dan terus berlangsung sepanjang hari, tanpa pernah mengendur. Dan bangsa Amalek pun tidak mengendur. Pertempuran terus berlangsung hingga matahari hampir tenggelam. Saat Bani Israel hampir meraih kemenangan atas musuh mereka, Yusak kemudian tersadar bahwa hari itu adalah hari Jumat. Jika pertempuran itu ditunda, maka mereka tidak akan dapat memerangi musuh mereka lagi, kecuali pada hari Ahad lusa. Sebab pada hari Sabtu, umat Yahudi libur untuk fokus beribadah. Mereka tidak melakukan aktivitas apapun, selain ibadah. Ini berarti, tentara Amalek akan mempunyai kesempatan untuk menghimpun kekuatan baru dan peperangan akan dimulai dari awal lagi. Semua pintu telah tertutup di hadapan Yusak, kecuali satu pintu, yaitu pintu langit. Ia mengangkat pandangannya memohon kepada Allah Ta'ala dan menatap matahari yang hampir tenggelam itu, seraya berkata, "Sesungguhnya, engkau, matahari, diperintahkan dan aku juga diperintahkan. Ya Allah, tahanlah matahari itu untukku barang sebentar untuk tidak tenggelam terlebih dahulu." Allah kemudian mengabulkan doa Yusak dan menahan matahari itu terbenam. Yusak menyeru pasukannya dengan lantang, "Songsonglah kemenangan, wahai para tentara Allah." Bani Israel menyerang musuh-musuh mereka dengan sangat dahsyat, sehingga mereka dapat mengalahkan musuh-musuh mereka dengan kekalahan yang tidak dapat dipercaya. Mereka berhasil membunuh raja dan penguasa suku Amalek, serta mengumpulkan harta rampasan perang. Yusak pun melanjutkan perjalanan ke arah Baitul Maqdis bersama kaumnya. Demikianlah kisah dari Yusak bin Nun, pemimpin Bani Israel melawan bangsa Amalek. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Akhirnya, terima kasih sudah menyimak kisah-kisah Islami. Sampai jumpa di kisah-kisah Islami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.